Welcome to Food Analysis class with Aura Agustina Sopandi. Hello everyone, my name is Aura and today I will explain the result of review from several journals on the topic moisture content analysis using gas chromatography. First of all, let me explain what moisture content is. Moisture content is the amount of water content in a material, generally expressed as percentage. It is an important characteristic, especially in food material, because it is affect freshness and shelf life. A high moisture content can accelerate the growth of microorganisms, such as bacteria, molds, and yeast, which can spoil it or reduce the quality of food. Basically, moisture content shows how much water is present in material. It is commonly measured as the percentage of water weight relative to the weight of the sample, or gram of water per 100 grams of materials. The term dry matter refers to the weight of the material after being heated for a certain period, until the weight becomes contents. Now, let's talk about chromatography, which is method used in the analysis. Chromatography is a method of parsing mixture based on the distribution difference of its component between two phases, the stationary phase and the mobile phase. The stationary phase can be a solid or a liquid, while the mobile phase can be a liquid or a gas. When the mobile phase is a gas, the method is called gas chromatography, which includes two main types, gas-liquid chromatography and gas-solid chromatography. Selanjutnya, prinsip dasar kromatografi gas. Prinsip dasarnya adalah pemisahan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan sifat fisik dan kimia, seperti titik didih, kelarutan, volatilitas, serta afinitas terhadap fase diam. Pemisahan ini terjadi karena setiap komponen memiliki interaksi yang berbeda terhadap fase diam dan fase gerak, yang menyebabkan perbedaan kecepatan migrasi sepanjang kolom kromatografi. Sampel yang digunakan dalam gizi ini harus dalam bentuk gas atau setidaknya mudah diuapkan, karena teknik ini hanya dapat menganalisis senyawa volatil dan termostabil. Oleh karena itu, jumlah sampel yang dibutuhkan pun sangat kecil, biasanya dalam satuan mikrogram hingga nanogram, sehingga cocok untuk analisis jejak atau senyawa dalam konsentrasi rendah. Berikutnya, ada kelebihan dari gas chromatography, yaitu yang pertama, efisiensi pemisahan tinggi. Gas chromatography menggunakan kolom kapiler yang sangat panjang dan sempit, yang dilapisi fase diam dengan karakteristik tertentu. Panjang dan efisiensi kolom ini memungkinkan pemisahan senyawa-senyawa dalam campuran kompleks dengan resolusi yang tinggi. Lalu yang kedua, ada viskositas fase gerak rendah, yaitu fase gerak dalam gizi berupa gas seperti helium, nitrogen, atau hidrogen memiliki viskositas yang jauh lebih rendah dibandingkan fase cair pada kromatografi cair seperti HPLC. Lalu yang ketiga, ada kesetimbangan partisi cepat. Senyawa yang dianalisis dalam gizi mengalami perpindahan partisi antara fase gerak, gas, dan fase diam pada tatu cair yang dilapisi di dinding kolom. Lalu yang keempat, ada kecepatan analisis yang tinggi. Dibandingkan metode chromatography lain seperti high performance liquid chromatography, gizi ini mampu menyelesaikan analisis dalam waktu yang lebih singkat, terutama untuk senyawa volatil. Lalu yang kelima, ada sensitivitas yang tinggi. Gas chromatography dilengkapi dengan detektor yang sangat sensitif seperti flame ionization detector atau thermal conductivity detector. FIT sangat
efektif untuk mendeteksi senyawa organik, sementara TCD bersifat universal. Lalu, kekurangan dari kromatografi gas ini, yang pertama ada hanya untuk senyawa volatil dan stabil panas. Jadi, gizi ini hanya cocok untuk menganalisis senyawa yang dapat diuapkan tanpa mengalami dekomposisi pada suhu tinggi. Oleh karena itu, senyawa ini harus memiliki volatilitas yang cukup serta stabil pada suhu oven kolom gizinya yang bisa mencapai 300 derajat Celcius ataupun lebih. Lalu yang kedua, detektor tidak spesifik. Jadi sebagian besar tuh detektornya digunakan dalam gizi bersifat non-spesifik. Misalnya pada feed hanya memberikan sinyal berdasarkan jumlah atom karbon dalam senyawa tanpa informasi struktur molekul. Terus untuk TCD pun hanya untuk mendeteksi perubahan konduktivitas termal. Lalu yang ketiga, identifikasi kualitas terbatas. Jadi waktu retensi yang dihasilkan dalam gizi itu tidak selalu unik untuk setiap senyawa. Beberapa senyawa dapat memiliki waktu retensi yang sangat mirip, tergantung pada kondisi kolom dan suhu. Oleh karena itu, identifikasi berdasarkan waktu retensi ini seringkali tidak cukup untuk memastikan senyawa dalam campuran. Lalu yang keempat, sampel non-volatil perlu diderivatisasi. Jadi senyawa yang tidak volatil itu atau bersifat polar tinggi seperti asam, alkohol, atau gula tidak dapat langsung dianalisis dalam gizi. Agar dapat diuapkan dan masuk ke kolom gizi, senyawa ini harus diubah lebih dulu jadi bentuk yang lebih volatil atau melalui proses derifikasi kimia. Lalu yang kelima yaitu jenis sampel terbatas. Jadi sampel dalam kandungan air yang tinggi atau padatan atau matriks kompleks, misalnya bahan makanan, tidak dapat dimasukkan langsung ke dalam gizi. Kandungan air yang tinggi dapat merusak kolom atau mengganggu detektor. Jadi, bagaimana caranya gas kromatografi bekerja? Jadi, yang pertama ada gas pembawa atau carrier gas. Gas pembawa merupakan fase gerak dalam sistem gas kromatografi. Biasanya berupa gas inert seperti helium atau nitrogen. Gas ini dialirkan dari tabung silinder melalui regulator dan trap filter untuk menghilangkan kontaminan seperti kelembapan dan oksigen. Fungsinya adalah membawa uap sampel melalui kolom kromatografi untuk proses pemisahan. Lalu yang kedua ada autosampler atau penyuntik sampel otomatis yang berfungsi untuk menyuntikkan sampel secara otomatis ke dalam sistem UC. Penyuntikan dilakukan menggunakan sering kecil dan penggunaannya membantu memastikan konsistensi serta presisi dalam setiap analisis sehingga hasil yang diperoleh lebih andal dan reproducible. Lalu yang ketiga ada inlet atau port injeksi. Inlet ini merupakan tempat masuknya sampel ke dalam sistem gizi. Di bagian ini terdapat septum, yaitu membran elastis yang dapat ditembus oleh jarum suntik tanpa menyebabkan kebocoran gas pembawa. Inlet dipanaskan untuk memastikan sampel cair yang disuntikkan dapat segera menguap sempurna dan terbawa oleh gas pembawa menuju kolom kromatografi. Dan yang keempat ada kolom. Nah, kolom ini adalah komponen utama tempat berlangsungnya proses pemisahan senyawa. Kolom ini berbentuk tabung panjang dan sempit yang terbuat dari fused silika atau logam dengan panjang kurang lebih 10-150 meter dan diameter dalam 0,1 sampai 0,53 mm. Di bagian dalam kolom terdapat fase diam yang melapisi dinding kolom. Kolom diletakkan dalam oven yang suhunya dapat diatur dan diprogram untuk naik secara bertahap. Pemisahan terjadi karena perbedaan interaksi tiap senyawa dengan fase diam, sehingga tiap komponen keluar dari kolom pada waktu restensi yang berbeda. Kemudian yang kelima ada detektor. Nah, setelah keluar dari kolom tadi, senyawa-senyawa yang telah terpisah akan terdeteksi oleh detektor. Detektor mengubah keberadaan senyawa menjadi sinyal listrik berdasarkan sifat fisik atau kimianya.
Dua jenis detektor yang umumnya digunakan dalam gizi ini ada flame ionization detector atau FIT untuk mendeteksi senyawa organik volatil dan thermal conductivity detector atau TCD yang bersifat universal serta non-destructive. Detektor harus cukup sensitif untuk menangkap perbedaan konsentrasi senyawa meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Dan yang terakhir ada sistem akuisisi data. Jadi sinyal yang dihasilkan oleh detektor dikirim ke sistem akuisisi data berupa komputer yang dilengkapi perangkat lunak analisis. Perangkat lunak ini menampilkan hasil dalam bentuk kromatogram, yaitu grafik intensitas sinyal terhadap waktu. Setiap puncak pada kromatogram memiliki satu komponen dalam campuran. Jadi softwarenya juga mampu menghitung konsentrasi relatif atau absolut senyawa berdasarkan perbandingan dengan standar yang digunakan. Terima kasih sudah menonton. Saya Aura Agustina Sapandi dengan NIM 444230029 pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman.